Saya atas nama Rizky Dimas Satya ingin menjelaskan tentang PLTA. Pendahuluan, Indonesia memiliki potensi energi air yang besar. Pemanfaatan sumber energi terbarukan melalui pembangunan PLTA membantu PLN dalam memenuhi kebutuhan konsumsi energi listrik yang diproyeksikan akan terus-menerus meningkat rata-rata 9% per tahun. Selain itu, pembangunan PLTA ini akan membantu upaya verifikasi energi dan konservasi sumber energi primer, memperbaiki baruan energi, mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Kriteria perencanaan PLTA. Apa sih PLTA itu? Pembangkit listrik tenaga air. PLTA adalah suatu pembangkitan energi listrik dengan menggunakan energi potensial air menjadi energi mekanik oleh turbin dan diubah lagi menjadi energi listrik oleh generator dengan memanfaatkan ketinggian dan kecepatan aliran air. Di sini ada faktor besaran energi PLTA. Besaran energi yang dapat dibangkitkan pada pembangkit listrik tenaga air ditentukan dua faktor, yaitu satu, beda ketinggian antara bagian atas aliran air sebelum masuk pipa pesat dengan ketinggian air saat keluar dari pipa pesat. Dua, debit aliran air yang mengalir melalui pipa pesat dan menggunakan turbin. Cara kerja PLTA: satu, air dialirkan melalui pintu air yang sudah diatur untuk mendapatkan debit air yang diinginkan. Dua, aliran air akan melewati pipa pesat di mana pada pipa pesat ini tekanan air meningkat. Tiga, air dari pipa pesat kemungkinan akan jatuh pada baling-baling turbin sehingga turbin dapat berputar. Empat, karena turbin berputar pada poros yang terpasang pada turbin yang terhubung dengan generator yang juga akan ikut berputar. 5. Generator berputar sehingga menyebabkan terjadinya medan magnet antara stator dan rotor sehingga akan terjadi aliran elektron, dan inilah yang disebut listrik. Listrik yang dihasilkan generator akan dialirkan ke transformator dan transformator akan dialirkan ketegangannya untuk dialirkan ke gardu induk. Berikut komponen PLTA. Ada reservoir, ada reservoir, ada dam, ada intake, ada control gate, ada penstock, ada power hose, ada turbin, ada generator, ada transformator, ada outflow, ada power lines. Reservoir atau penampung waduk adalah tempat jutaan meter kubik air yang akan diubah energinya menjadi energi mekanik penggerak turbin. Dam atau bendungan adalah suatu bangunan menahan laju air sehingga mencapai ketinggian tertentu agar menghasilkan energi yang besar saat air dialirkan. Intake atau pemasukan adalah fasilitas yang digunakan untuk mengambil air dari reservoir ke dalam saluran air. Intake terdiri dari pintu, gate, saringan, filter. Control gate atau gerbang kontrol adalah mengatur masuknya air ke dalam penstock yang menuju turbin. Control gate dapat dibuka dan ditutup sesuai waktu operasi ataupun jika terjadi masalah pada turbin atau komponen lain. Penstock atau pipa pesat adalah saluran air masuk ke turbin dengan sudut kemiringan tertentu. Bentuk penstock: 1. Bulat atau tapal kuda. 2. Segi empat atau berkaki. Poros terdiri dari turbin, generator, dan transformator. Turbin reservoir menampung waduk adalah tempat jutaan meter kubik air yang akan diubah energi menjadi energi mekanik penggerak turbin. Generator adalah alat yang mengubah energi mekanik dari putaran turbin menjadi energi listrik. Transformator adalah alat yang untuk menaikkan tegangan sehingga mencapai nilai yang diinginkan untuk tegangan transmisi. Transformator terdiri dari sebuah inti dari susunan lapisan yang mempunyai dua isolasi, yaitu dari sisi tegangan rendah dan dari sisi tegangan tinggi. Outflow reservoir atau penampungan waduk adalah tempat jutaan meter kubik yang akan diubah energi menjadi energi mekanik penggerak turbin. Power lines atau jalur transmisi daya berfungsi untuk mendistribusikan listrik yang telah dibangkitkan. Jenis-jenis PLTA sebagai berikut: ada PLTA jenis terusan air atau sering disebut dengan waterway, adalah pusat listrik yang mempunyai tempat ambil air atau intake di hulu sungai dan mengalirkan air ke hilir melalui terusan air dengan kemiringan atau yang sering disebut dengan gradien. Ada yang kedua di sini ada PLTA jenis terusan dan dam. Campuran adalah pusat listrik yang menggunakan gabungan dari dua jenis sebelumnya. Jadi energi potensial yang diperoleh dari bendungan. Yang ketiga di sini ada PLTA jenis dam atau bendungan, adalah pembangkit listrik dengan bendungan yang melintang di sungai.
PLTA berdasarkan cara pembangunannya. 1. PLTA run of river. PLTA run of river, air sungai dialirkan dengan menggunakan dam yang dibangun memotong aliran sungai. Air sungai kemudian disalurkan. Demikian sebagai berikut caranya. Mungkin ini kita lanjut dengan PLTA dengan reservoir. PLTA dengan reservoir yaitu aliran sungai di dengan bendungan besar. Akan terjadi penimbunan air sehingga terjadi kolam reservoir. Selanjutnya air terlebih dahulu dalam kolam reservoir, maka pada musim hujan di mana debit air sungai besarnya melebihi kapasitas menyalurkan air PLTA, air dapat ditampung dalam bendungan tersebut. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan penggunaan PLTA. 1. Kapasitas daya PLTA relatif besar. 2. PLTA umumnya memiliki umur yang panjang yaitu 50-100 tahun. 3. Bebas emisi karbon yang tentu saja merupakan kontribusi berharga bagi lingkungan. 4. Bendungan PLTA dapat sebagai tempat rekreasi dan irigasi pertanian. Kekurangan penggunaan PLTA pada lingkungan yaitu mengganggu keseimbangan ekosistem sungai atau danau akibat dibangunnya bendungan. 2. Biaya investasi paling mahal. 3. Pembangunan bendungan memerlukan waktu yang lama. 4. Membutuhkan lahan yang luas. 5. Di samping itu terkadang kerusakan pada bendungan dapat menyebabkan risiko kecelakaan dan kerugian yang cukup besar. Demikian, terima kasih pembahasan saya tentang PLTA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.